Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Pak Ridwan. Bapak, saya meminta waktunya, mohon untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai kepemimpinan dalam hal pengambilan Hal antara yang benar lawan yang salah atau yang benar lawan yang benar begitu ya. Kalau sesuatu benar dengan lawan benar berarti itu etika moral. Kalau sesuatu yang akan diputuskan itu berkaitan dengan benar dan salah berarti itu etika moral. Jadi itu patokannya Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau etika moral itu berhubungan dengan benar-benar, kalau rujukan moral itu berhubungan dengan benar atau salah. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu itu dilihat dari fokusnya di mana. Berarti ini berhubungan dengan dilema etika. Tentu yang paling dikedepankan di dalam pengambilan keputusan itu kalau di sekolah tentu adalah keberpihakan kita terhadap murid, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang biasanya saya pegang. Sehingga kalau yang berhubungan dengan tadi etika itu ya, tentu saya akan biasanya saya akan paradigmanya antara paradigma itunya antara rasa keadilan dan rasa kasihan biasanya. Jadi saya lebih mengedepankan memang kalau seseorang dianggap melakukan sesuatu terus menurut saya itu memang kalau saya melakukan itu memberikan hukuman atau itu misalnya itu merasa yang lain tidak adil, tapi tentu ada hal-hal lain yang anak siswa kalau berkaitan dengan siswa tentu yang harus dikedepankan rasa kasihan itu. Tapi tentu untuk kebaikan semuanya. Tapi intinya tadi yang masalah yang berhubungan dengan yang benar dengan benar. Oh, jadi selama ini berarti Bapak kalau keputusan usahakan untuk berpihak kepada siswa dan berbasis pada rasa kasihan gitu. Ya. Seperti itu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau mengambil keputusan itu prosedurnya biasanya Bapak langkahnya di mana? Ya, setelah tahu yang 9 langkah pengambilan keputusan itu biasanya yang saya menggunakan langkah 9 langkah itu. Di mana yang dimulai tentu dengan apa ada nilai-nilai yang bertentangan gitu. Tadi ya nilai-nilai tadi. Mungkin benar salah atau benar-benar. Yang kedua tentu siapa yang terlibat di sana begitu ya. Yang selanjutnya kita mengumpulkan fakta-fakta yang real begitu ya yang kita dapatkan. Kemudian baru di situ ada ada uji benar dan salah itu ya, betul. Yang ada 5 langkah dan seterusnya. Begitu berikutnya adalah sampai nanti diambil kesimpulan akhir dan ketika sudah diputuskan tentu nanti dilihat lagi apa dan direfleksikan. Oh iya betul. Berarti Bapak selama ini sudah melakukan langkah-langkah yang 9 itu ya Pak ya. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang dianggap efektif apa aja gitu kira-kira untuk pengambilan yang efektif itu yang seperti apa gitu? Tentu yang pertama adalah pendekatan ya. Artinya kita memanusiakan manusia. Apapun kalau di mata kita dan mata orang lain salah, tetapi kita tentu mengetahui apa penyebabnya gitu. Nah, di situ biasanya saya lebih mengedepankan pendekatan dari hati ke hati. Kemudian saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi selalu berusaha untuk empati ya Pak. Empati betul. Rasakan ya betul Pak. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak untuk hal-hal yang Bapak anggap sebagai tantangan gitu apa saja? Nah, ketika ada dua hal yang bertentangan tentu tantangan terberatnya memang ketika kalau ini mengenai pihak-pihak yang bertikai misalnya. Tentu adalah ego seseorang gitu ya. Ego seseorang yang bertikai tersebut bagaimana kita bisa memasuki alamnya, jiwanya. Karena orang kan cenderung untuk mempertahankan pendapatnya gitu ya, cenderung. Dan kita juga tidak bisa memaksakan semau kita. Tentu ini harus tadi kembali lagi pendekatan-pendekatan.
Jadi harus pintar-pintar melakukan tindakan ya Pak ya. Pinter-pinter, kemudian harus tahu situasi dianya mungkin. Nah betul, itu betul. karena kalau situasinya nggak salah, kurang tepat juga akan berpengaruh Oh gitu. iya betul. Berarti banyak yang diperhatikan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan itu. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwalnya atau tentatif aja Pak? Kayaknya lebih banyak tentatif ya, tidak Gitu ya. terjadwal. Tapi saya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut pada saat itu juga. Gitu. Jadi tidak dijadikan PR biasanya. Gitu. Tidak membiasakan mengendapkan masalah. Mengendapkan lah, udah bereskan aja. Iya, biar iya ya. Nanti kalau tumpuk-tumpuk makin banyak. Makin banyak betul Pak. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu rekan sejawat ya, jadi rekan sejawat yang kita tidak bisa memikirkan sendiri begitu ya. Oh, iya. Kita meminta pendapat kepada orang lain, ya itu juga akan sangat membantu. Terutama tim manajemen sekolah ya, orang Wakasek. Iya. Berarti lebih banyak keputusan itu diambil secara kolektif, sama rekan-rekan guru ya Pak ya. Terus Pak, ini yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Pembelajarannya buat saya, segala sesuatu ada solusinya gitu Pak. Iya. Ya, sesuatu segala masalah pertikaian misalnya, tentu ada jalan keluarnya. Betul. Dan itu membutuhkan seni, kita butuh seninya begitu. Betul. Seni bagaimana menyelesaikannya, dan saya pastikan bahwa semuanya ada yang akhirnya bisa win-win solution. Gitu ya, betul. Tetapi tentu ini tidak semudah membalikan tangan Pak ya. Perlu latihan, perlu Betul. pembelajaran buat kita. Iya. Tapi pembelajaran itu semua masalah ada solusinya. Iya betul. Jadi Bapak berkeyakinan bahwa setiap masalah itu ada solusinya ya Pak ya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak. Pak Adi, saya ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu pasti berhubungan dengan bagaimana dia cara mengambil keputusan. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih ya Pak Ridwan. Jadi dilema etika itu yaitu kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu sama-sama benar. Sedangkan untuk rujukan moral itu masalah-masalah atau kasus-kasus yang memiliki nilai kebenaran yang berbeda, yang mana yang satu itu benar, yang salah satunya lagi itu salah. Jadi antara dilema etika sama rujukan moral itu yang berbeda, itu yang bertentangan yang nilai kebenaran. Iya, nilai kebenaran. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Iya, berarti kan itu kasus-kasus yang dilema etika ya. Tadi yang saya bicarakan bahwa dilema etika yang memiliki nilai kebenaran yang sama, ya sama-sama benar. Nah, untuk menghadapi permasalahan itu yang saya lakukan itu tidak bisa diambil dengan keputusan sendiri sepihak, tetapi harus diambil dengan keputusan secara bersama-sama, gitu ya. Karena karena masalahnya itu kan yang ini benar, yang itu benar, jadi kita harus mengambil keputusan yang pas supaya tidak salah seperti itu. Makanya harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Seperti itu. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah ini lebih bersifat kepada keputusan kolektif yang dibicarakan rekan-rekan itu. Terus Pak, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, ada beberapa langkah yang saya putuskan. Yang pertama itu melakukan investigasi ya. Nah, maksudnya investigasi itu caranya saya panggil pihak-pihak yang ada kesalahan seperti itu, kemudian saya tanyakan permasalahan-permasalahan kenapa, agar mendapatkan informasi-informasi yang
yang nyata seperti itu, jadi bukan dari sumber yang lain seperti itu. Sehingga dan juga saya juga akan supaya juga mengetahui pihak-pihak mana saja yang terlibat seperti itu. Nah kemudian sudah seperti itu baru saya melakukan pengambilan keputusan. Nah dalam pengambilan keputusan juga tidak langsung cas seperti itu, cuman saya melakukan diskusi secara kekeluargaan seperti itu agar menghasilkan keputusan yang terbaik seperti itu. Dan yang terakhir sebelum saya putuskan saya melakukan refleksi. Nah, refleksinya itu maksudnya seperti apa? Untuk apakah nanti keputusan yang saya akan ambil itu sudah benar atau tidak seperti itu, sehingga keputusan saya yang akan diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Oh, jadi Bapak udah menerapkan 9 langkah pengujian keputusan ya? Ya. Kalau bisa. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama Yang ini efektif dianggap ya. Kalau selama ini yang menurut yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yaitu mengambil keputusan secara bermusyawarah agar keputusannya itu tidak tidak merugikan beberapa pihak, tapi menguntungkan beberapa pihak. Kalau ya, betul. seperti itu, agar keputusan yang saya ambil bisa saya pertanggungjawabkan. Selain itu Pak, kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi ketika pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan terberatnya apa? Tantangan ya. Nah, selama ini yang tantangan yang saya hadapi yang terberat itu paling memahami karakter orang yang sedang mengalami masalah tersebut itu. Jadi saya harus memahami dulu karakter orang itu seperti apa. Kalau misalkan siswa harus memahami karakter siswa, kalau guru yang memahami guru tersebut seperti itu. Atau malah mungkin kalau kan suka ada permasalahan dengan orang tua siswa juga harus memahami karakter orang tua siswa itu seperti itu. Itu paling yang saya alami kesulitan. Apakah selama ini Bapak punya jadwal tertentu untuk menangani kasus-kasus atau pengambilan keputusan dilema etika ini? Terjadwal atau tentatif? Oh iya. Selama ini mungkin tentatif saja ya Pak, untuk tidak tergantung kondisi permasalahannya sih. Sebenarnya kalau permasalahannya ringan bisa pada hari itu bisa diselesaikan, mungkin saya selesaikan. Tetapi kalau misalkan masalahnya agak berpanjang lebar, maka lama, mungkin saya pasti akan mengambil waktu supaya waktu-waktu tertentu ya, maksudnya itu supaya nanti kita ngobrol lebih enak, pikiran lebih tenang, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik seperti itu. Oh gitu. Jadi tentatif ya Pak ya? Iya, tentatif. Kemudian Pak, kira-kira selama ini faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Oh ya, faktor-faktor yang mempermudah semua warga sekolah yang di sini yang mendukung saya untuk mengambil keputusan. Artinya kan saya kalau mengambil keputusan tidak secara sepihak ya, tapi harus berkomunikasi, musyawarah, sehingga yang mendorong saya mengambil keputusan itu warga sekolah yang di sini. Iya. Jadi selalu berusaha mengambil keputusan secara bersama ya Pak. Iya. Tidak atas keputusan sendiri gitu ya. Betul. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Iya.